Maya nggak mau sampai kehilangan Mas Abi. Maya salah ya. Kamu sampai kenapa-napa. Saya harus menjaga orang-orang yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana kembali mendapatkan teror, tetapi kali ini terornya melalui email. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini sangat marah ya guys, karena ia berpikir sudah terlalu berani orang itu menerornya terang-terangan seperti ini. Apalagi teror ini ditujukan untuk Kinanti. Padahal Kinanti ini tidak mempunyai salah apa-apa. Kenapa Kinanti yang harus menjadi tujuan teror para penjahat tersebut? Lalu Tuan Muda Abimana ini menyuruh agar semua anak buahnya termasuk dengan David ini mencelidiki dan mencari orang yang telah berani meneror dirinya. Karena Tuan Muda Abimana sangat khawatir akan keselamatan Kinanti sang istri tercinta. Maklum saja kemarin Tuan Muda Abimana habis mengalami penculikan dan disekap di sebuah gudang, sehingga Tuan Muda Abimana ini babak belur dibuatnya. Tetapi ini bukanlah orang lain, ternyata yang berbuat itu adalah kakak tirinya sendiri atau si kumis lele ini ya guys. Tentunya si kumis lele ini sudah terpengaruh oleh hasutan sang ibunya yang memang kata Oma, ibunya si lele ini sangat jahat dan pintar untuk menghasut seseorang. Di scene berikutnya terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini sangat galau hatinya karena belum mengetahui siapa yang telah meneror Tuan Muda Abimana, terutama ditujukan kepada Kinanti. Namun di sini rupanya Kinanti yang merasa khawatir akan keselamatan suaminya tercinta ini, ia pun mendekati suaminya dan mengatakan kepada suaminya tercinta yaitu Tuan Muda Abimana, kalau apa salahnya jika dirinya mengkhawatirkan Tuan Muda Abimana, karena Kinanti ini sangat mencintai Tuan Muda Abimana. Tentu saja ia sangat khawatir akan keselamatan suaminya tercinta ini. Kinanti pun mengatakan kalau ia takut jika kejadian kemarin terulang lagi jika Tuan Muda Abimana sampai menghilang dan diculik oleh orang lain. Tentunya Kinanti di sini akan merasa sedih. Dan Tuan Muda Abimana menjawab pertanyaan Kinanti dengan mengatakan kalau ia tidak mau terjadi apa-apa terhadap Kinanti, apa salahnya kata Tuan Muda Abimana ini jika dirinya melindungi orang-orang yang dia sayangi. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana juga takut kehilangan Kinanti, karena Tuan Muda Abimana ini merasa khawatir sekali ya guys, sehingga dia pun menjadi uring-uringan dan sangat galau takut kehilangan akan sang istri tercinta. Sementara itu si Reno bersama dengan kedua pacarnya ini, dia sudah berhasil memukul telak penjahat yang menyusup masuk ke tempat persembunyian mereka, di mana mereka ini disuruh oleh Pak Polisi untuk bersembunyi di sebuah perkampungan. Namun atas salahnya si Sarah, ia ingin pergi dari tempat itu sehingga penjahat itu pun mengikuti mereka dan masuk ke tempat persembunyian mereka. Namun untungnya kali ini mereka pun terlihat sangat kompak memukuli penjahat tersebut sehingga telak jatuh tersungkur dan pingsan. Melihat penjahat itu pun pingsan, mereka sangat kegirangan di sini. Dan si Ana mengatakan kalau ia tidak jadi mati sambil memeluk Reno tentunya.
Begitu juga dengan Sarah berada di atas lemari, ia sangat senang sepertinya dia sudah memenangkan perkelahian ini. Namun mereka tidak menyadari kalau penjahat itu tiba-tiba membuka matanya. Dan di scene berikutnya juga diceritakan ini sepertinya adalah mimpi ya guys. Karena di sini Tuan Muda Abimana terlihat marah-marah kepada Kinanti karena ia menuduh Kinanti telah menyembunyikan rahasia yang sangat besar bersama dengan David. Tuan Muda Abimana sangat marah sekali karena mereka menutupi kalau sebenarnya Amanda itu adalah Alia. Tentu saja Tuan Muda Abimana tidak terima, namun terdengar isak tangisnya Kinanti merasa menyesal dan meminta maaf. Bukan maksud dirinya untuk menutupi semua kebenaran ini, namun Tuan Muda Abimana nampaknya ia tidak terima dengan perkataan Kinanti ini. Ia terus saja marah-marah kepada Kinanti dan tidak mau mendengarkan ucapan Kinanti. Tentu saja di sini pertengkaran mereka berdua pun terjadi di mana Tuan Muda Abimana ini berteriak-teriak marah kepada Kinanti. Tentunya juga David akan menjadi sasaran kemarahan Tuan Muda Abimana yang telah menyembunyikan kebenaran tentang si Amanda ini sebenarnya adalah Alia. Sepertinya Tuan Muda Abimana ini lebih memihak kepada Alia atau Amanda dan memarahi Kinanti, dan ia tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Kinanti. Namun sepertinya ini adalah mimpi saja ya guys, yang akan membuat kita agak sedikit tegang dan emosi mendengar berita ini atau cerita ini. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5.30 di Antv kesayangan kita, yaitu sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.